Shalom, selamat siang. Baik, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pengembangan pembelajaran IPA di SD. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Inosensia Giai, kelas 16G NIM 2021 01 11 34 263. Jurusan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo anak-anak, selamat pagi. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan membawa mata pelajaran tentang ilmu pengetahuan alam. Tema 8 lingkungan sahabat kita dan subtema 1 tentang manusia dan lingkungan. Pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Yang pertama yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Gambar yang kedua yaitu air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Gambar yang ketiga yaitu air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Gambar yang keempat yaitu air menjaga kelembapan, suhu, dan iklim di bumi. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan terjadinya siklus air. Tahapan siklus air yang pertama yaitu penguapan atau yang disebut dengan evaporasi. Tahapan siklus air yang kedua yaitu pengembunan atau disebut dengan kondensasi. Tahapan siklus air yang ketiga yaitu yang disebut dengan hujan atau presipitasi. Baik anak-anak, perhatikan penjelasan siklus air berikut ini. Yang pertama yaitu kondensasi. Uap air di atmosfer mengalami pengembunan membentuk awan-awan. Awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Dan yang kedua yaitu evaporasi. Air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Uap air menuju atmosfer. Yang ketiga yaitu presipitasi. Titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Yang berikutnya, anak-anak, Ibu menjelaskan tentang keberadaan air di permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau, dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan dengan infiltrasi. Baik, di sini juga Ibu akan menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai.
Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air. Hilir bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Baik anak-anak, sungai mendapatkan air dari mata air, dari aliran air dalam tanah, dan juga aktivitas masyarakat. Pada hari yang terik, panas matahari mengakibatkan air sungai menguap. Hal ini berdampak pada berkurangnya persediaan air sungai. Terlebih saat musim kemarau, jumlah air yang menguap jauh lebih banyak sehingga mengakibatkan kekeringan. Oleh karena itu, kita harus menghemat persediaan air anak-anak. Baik anak-anak, di sini juga ibu akan menjelaskan contoh pemanfaatan sungai adalah sebagai berikut anak-anak. Yang pertama yaitu ada sarana transportasi air, dan yang kedua yaitu gambar pengairan sawah, dan yang ketiga yaitu media tambak ikan dan udang. Terima kasih anak-anak.